Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-276, dengan judul Alam Sumsum Tempering. Langsung ke dalam alurnya. Niat bela diri. Dengan dua kata dari si Zongtian ini, semua tetua yang hadir terkejut. Saat mereka melihat dengan cermat, mereka melihat bahwa Lin Ming benar-benar telah memasuki keadaan yang aneh, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Keadaan ini konsisten dengan maksud bela diri tambahan yang dijelaskan dalam teks-teks kuno. Niat bela diri adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan, dan tidak bisa dicari. Seseorang hanya bisa memahami seseorang melalui takdir keberuntungan mereka sendiri, dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan bakat seorang seniman bela diri. Ia bahkan bisa muncul di tubuh orang biasa, atau bahkan bisa muncul dalam tubuh yang benar-benar terbuang. Orang jenius bisa disaring dan dibesarkan dari generasi ke generasi dengan berkembang biak, tetapi niat bela diri tidak bisa. Faktanya, dalam bakat yang tak terhitung jumlahnya dari generasi muda Seven Valleys mendalam, masih tidak ada satu orang pun yang berhasil memahami niat bela diri. Dia benar-benar memahami niat bela diri, orang ini memiliki keberuntungan seperti anjing sialan. Pasti ada asap yang mengepul dari kuburan leluhurnya. Wanita tua fraksi Siter mengatupkan giginya seperti anjing gila, memelototi Lin Ming dengan mata dan dadanya naik dan turun seperti katak. Dia marah sampai dia tidak bisa berbicara. Anak laki-laki desa dari 36 negara ini benar-benar telah mengalahkan murid yang paling dicintainya dan telah melanggar metode budidaya inti fraksi Siter, melodi delapan angin yang mendalam. Dan yang paling menjengkelkan adalah bahwa orang ini benar-benar membuat terobosan di tengah pertempuran, dan sekarang bahkan menunjukkan niat bela diri. Semua ini dilakukan dengan liar menamparkan wajahnya berulang kali. Dia merasa bahwa fraksi Sitar hanya berfungsi untuk menunjukkan kualitas luar biasa Lin Ming secara kontras. Bagaimana bisa seseorang yang sombong seperti dia mengambil ini? Si Zongtian tidak peduli dengan reaksi penguasa fraksi Sitar, dia hanya melihat ke arah Mu Qinghong dengan beberapa kekhawatiran di matanya. Suasana hati si Zongtian sangat kontradiktif saat ini. Sementara dia ingin Lin Ming menjadi lebih baik dan lebih baik, dia juga takut bahwa Divine Phoenix Island datang ke sini untuk menjarah bakat mereka. Bisa dikatakan bahwa dia berjuang dengan sisi positif dan negatif. Mu Qinghong tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Dia sudah tahu bahwa Lin Ming telah menghubungkan semua meridiannya sehingga dia tidak akan mengalami hambatan dari keadaan bone forging ke periode pulse condensation. Tapi, dia tidak menyangka terobosannya akan terjadi begitu cepat. Dia mencapai kondensasi nadi setelah mencapai usia 16 tahun. Dibandingkan dengan Qianyu, dia lebih lambat sekitar 8 bulan. Tetap saja, kecepatan ekstrim ini sudah sangat langka. Aku tidak bisa membayangkan masa depan seperti apa yang akan dimiliki anak ini. Petik 2. Hati Mu Qinghong dipenuhi dengan antisipasi. Mu Qianyu adalah bakat atribut api, Mu Bingyun adalah bakat atribut es, dan dengan bakat atribut petir Lin Ming, itu akan menjadi 3 bakat yang tak tertandingi. Di masa depan, mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang mampu mengubah seluruh situasi di wilayah Cakrawala Selatan, dan bahkan mungkin mencegah Titan yang bersembunyi di Laut Selatan. Saat ronde ke-9 berakhir, makan siang sore akhirnya tiba, dan Lin Ming masih duduk bermeditasi, tenggelam dalam niat bela diri yang halus seperti sebelumnya. Tentu saja, Qin Xingxuan tidak keluar untuk makan siang. Seorang seniman bela diri dapat dengan mudah melewatkan beberapa kali makan, dan bahkan pergi selama beberapa hari tanpa tidur tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Jiang Baoyun belum pergi. Sebagai gantinya, dia memoles pedang hartanya saat dia dengan santai duduk di kursi di ruang tunggu kontestan, menatap Lin Ming dari jauh.
Periode kondensasi denyut, gumam Jiang Lanjian saat dia duduk di dekat Jiang Baoyun. Jiang Baoyun mengangguk. Untuk seorang seniman bela diri jenius, mudah untuk menggunakan tekanan dari pertempuran sejati untuk menerobos. Ini juga alasan mengapa begitu banyak seniman bela diri datang ke pertemuan bela diri fraksi total. Hal-hal menjadi semakin menarik. Saya berpikir bahwa Lin Ming hanya akan membuat saya menjadi sedikit serius, tapi sekarang, saat Jiang Baoyun mengatakan ini, dua matanya yang cerah bersinar dengan semangat juang yang kental. Menurutmu dia akan mengalahkanmu? Saya tidak bisa mengatakannya. Jiang Lanjian terkejut. Dalam pengalamannya, Jiang Baoyun selalu menjadi orang yang sangat sombong yang memiliki pandangan yang sangat tinggi, hanya ada sedikit teman yang dia anggap sebagai lawannya. Tapi sekarang sepertinya dia memiliki opini tinggi tentang Lin Ming. Jiang Lanjian berkata, saya telah melawan dia. Meskipun saya bukan tandingannya, saya masih bisa menghadapinya. Konsep angin saya mampu melukainya. Tapi melawanmu, konsep anginku tidak bekerja sama sekali, aku bahkan tidak bisa menyentuh ujung jubahmu. Haha, terkadang perbedaan ini tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Pernahkah Anda melihat bahwa setelah dia melawan Qin Wuxin, kekuatannya terus berkembang? Petik 2. Aku sudah menyadarinya tapi, kupikir kemajuan yang dia buat tidak akan bisa menutupi jarak di antara kalian berdua. Meskipun dia menerobos ke alam kondensasi pulsa, dia baru saja menerobos, jumlah kekuatan yang dia peroleh terbatas. Petik 2. Tunggu saja dan kita akan bisa melihat. Jika tidak ada kecelakaan, Lin Ming pasti akan menghadapi Mugu Buyu sebelum saya. Kekuatan Mugu Buyu tidak bisa dianggap remeh. Serangan orang itu aneh dan aneh. Biarpun itu aku tidak bisa menjamin kalau aku bisa mengalahkannya. Setelah Lin Ming dan Mugu Buyu bertarung satu sama lain, saya akan dapat melihat di mana batas kekuatannya. Petik 2. Seiring waktu berlalu, terobosan Lin Ming secara bertahap memasuki periode kritis. Esensi sejati mengalir dari tubuh ke dalam organ, dari organ ke tulang, dan dari tulang ke meridian, di mana ia mulai berputar melalui setiap inci daging, membuat revolusi penuh dan memelihara tubuh sebelum kembali ke organ dan otot, menyelesaikan lingkaran penuh. Saat esensi sejati mengalir ke meridian, itu menciptakan sirkulasi yang berputar di dalam tubuh. Ini adalah perbedaan terbesar antara periode kondensasi pulsa dan tahap penempaan tulang. Jika esensi sejati mengalir ke organ dan tulang, itu seperti kereta yang berlari ke laut dan rawa yang dangkal, itu hanya akan terperosok di sana. Namun, jika esensi sejati menembus meridian dan mengalir di sana, itu seperti kuda balap cepat di jalan utama yang luas. Tidak ada perbandingan di antara mereka. Setelah sirkulasi ini berlanjut selama beberapa putaran, Lin Ming tiba-tiba merasa hati diam. Ini adalah. Pada saat itu, Lin Ming bisa dengan jelas merasakan jumlah mikroskopis dari esensi sejati meresap ke bagian terdalam dari tulangnya, menyatu ke dalam sumsumnya. Esensi sejati tempering marau. Lin Ming sangat gembira dengan kebahagiaan. Chaotic Virtuous Combat Meridians adalah metode budidaya transformasi tubuh teratas yang telah diturunkan dari alam para dewa dan berisi pengetahuan yang terkumpul lebih dari 1 miliar tahun. Meskipun metode kultivasi ini tidak dapat dianggap sangat berharga dalam alam dewa, dalam hal tahap transformasi tubuh, itu adalah metode yang paling sempurna dan lengkap, dan metode kultivasi tingkat tertinggi yang ada. Tidak ada yang lebih baik. Metode budidaya transformasi tubuh Sky Spill Continent hanya berisi 6 tahap. Di atas tahap kondensasi pulsa ke-6 adalah tahap pengumpulan esensi, yang meliputi alam Hautian dan alam Xiantian. Ini sudah menjadi cabang budidaya terpisah dari transformasi tubuh, alih-alih beralih ke budidaya esensi sejati dan budidaya jiwa. Namun,
Chaotic Virtuous Combat Meridians berisi tahapan tambahan di atas Pulse Condensation. Ini termasuk Tempering Marrow, di mana esensi sejati memasuki sumsum, dan setelah itu membuka 8 gerbang tersembunyi batin dan 9 bintang dari Istana Dao. Setelah seseorang mencapai ini, tinju mereka dapat menghancurkan langit, kaki mereka akan menghancurkan dunia, dan raungan mereka akan memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi. Hanya dengan satu serangan habis-habisan, mereka bisa menghancurkan bulan dan menenggelamkan bintang. Meskipun ingatan itu mengandung deskripsi yang berlebihan, Lin Ming masih mempercayainya. Namun, dia selalu sedikit khawatir secara tidak sadar. Dia khawatir apakah dia bisa mencapai alam Tempering Marrow yang berada di atas periode kondensasi Pulse, atau apakah Chaotic Virtuous Combat Meridians yang dia kembangkan memiliki kekurangan. Bagaimanapun, tubuh manusia dari mereka yang tinggal di alam dewa mungkin berbeda dari mereka yang tinggal di benua tumpahan langit. Bagaimana jika dia tidak dapat mencapai ranah Tempering Marrow? Dan sekarang, setelah Lin Ming baru saja melangkah ke periode Pulse Condensation, dia akhirnya merasakan sedikit esensi sejati masuk ke dalam sumsumnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat tentang ini? Jika dia bisa membuka 8 gerbang tersembunyi batin dan 9 bintang dari Istana Dao, bahkan jika Lin Ming meninggalkan melangkah ke alam Hautian dan alam Xiantian, hanya dengan budidaya transformasi tubuh dia masih bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dari generasinya. Setelah jejak kecil dari esensi sejati ini, Lin Ming terus berusaha untuk mendorong esensi sejati ke dalam batas Tempering Marrow. Namun, terlepas dari tindakan apapun yang dia lakukan untuk merangsang esensi sejatinya, itu tetap tepat di atas tulang dan tidak akan masuk ke sumsum. Sampai akhirnya, luapan esensi sejatinya akhirnya berakhir, dan dia hanya berhasil memasukkan esensi sejati yang kecil dan tidak signifikan ke dalam sumsumnya. Lin Ming menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sepertinya itu harus dilakukan seperti yang tercatat di Chaotic Virtuous Combat Meridians. Saya perlu menggunakan pil kualitas terbaik untuk membasuh otot dan membersihkan sumsum, dan saya harus membuang udara Hautian yang busuk. Saya tidak tahu seberapa sulit hal ini, tetapi mungkin lebih sulit daripada melangkah ke alam Hautian atau Xiantian. Pil kualitas terbaik, saya akan membutuhkan banyak pil kualitas terbaik ini. Pil macam apa yang bisa disebut kualitas terbaik oleh penatua tertinggi dari alam para dewa? Apakah pil pembukaan surga cukup? Petik 2. Lin Ming kurang percaya diri bahwa dia bisa menemukan jalan yang masuk akal. Bahkan jika dia segera menjadi murid inti dari 7 lembah mendalam, pil di peringkat pil pembukaan surga bukanlah lelucon. Nilainya tak terhitung dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dijual dimanapun. Yah, jika aku bisa memenangkan pertemuan bela diri dan menjadi juara, aku akan bisa mendapatkan janji masa depan dari pil pembukaan surga. Namun, saya harus berada di puncak alam Hautian sebelum dapat dihormati. Saya harus mencari cara untuk mendapatkannya sebelumnya, jika tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak alam Hautian. Berpikir ini, Lin Ming akhirnya membuka matanya. Dia secara resmi melangkah ke periode kondensasi Pulse. Lin Ming, kamu benar-benar menerobos. Qin Xingxuan tersenyum. Dia terus-menerus menjaganya di sisinya, dan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Tentu, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu Lin Ming selama periode waktu kritis seperti itu. Perasaan dipercaya sepenuhnya oleh Lin Ming, Qin Xingxuan menemukan bahwa itu sangat disukainya. Saya baru saja menerobos dan kultivasi saya belum terkonsolidasi. Kekuatan saya mungkin belum meningkat banyak. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia secara tidak sengaja melihat Jiang Baoyun menatapnya dari kejauhan. Jiang Baoyun tersenyum dan menganggukkan kepalanya, menyapanya. Lin Ming juga membalas senyuman. Dia berpikir dalam hatinya,
Penglihatan Jiang Baoyun ini seperti pedang tajam, seolah-olah dia benar-benar melihat melalui diriku. Meskipun dia tidak dapat memahami kekuatan saya, dia secara kasar dapat memperkirakan seberapa kuat saya. Baginya untuk melihatku dengan keyakinan seperti itu, sepertinya aku tidak bisa meremehkannya. Saat ini, istirahat makan siang akhirnya berakhir, dan para kontestan mulai berbaris kembali ke arena. Sebagian besar orang yang masuk melirik Lin Ming, mata mereka mengandung rasa iri, kagum, takut, kagum, dan bahkan kebencian. Lin Ming sudah sangat kuat, tapi sekarang dia lebih kuat dan lebih abnormal. Saat pertandingan sore akhirnya dimulai, pada saat ini, satu-satunya kontestan yang tersisa dengan kemenangan lengkap adalah Lin Ming, Huo Yanluo, Mugu Buyu, Ouyang Ming, dan Jiang Baoyun. Perkelahian menjadi sangat panas, dan tabrakan para master menjadi semakin sering. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Jiang Lanjian dan Qin Wuxin sering muncul. Selama ronde ke-10, pertandingan kelima, Huang Xiaodi bertarung melawan Huo Yanluo. Huang Xiaodi menggunakan semua gaya serangannya dan menciptakan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Huo Yanluo mampu bertahan dan merangsang esensi sejatinya, akhirnya memanggil esensi api di dalam dirinya untuk bertahan dan kemudian menyerang. Flame Essence tingkat menengah membentuk cincin batuan cair di sekitar Huo Yanluo, semua ilusi dan hantu benar-benar dilebur oleh Abyssal Flame. Saat Huo Yanluo mendekat selangkah demi selangkah, semua gerakan Huang Xiaodi dibatalkan. Akhirnya, dia dikalahkan. Penonton mengirimkan gelombang pujian, terutama para murid dari fraksi pemurni, mereka benar-benar marah karena kegembiraan. Haha, kakak magang senior penatua terlalu galak, dia menang lagi. Tampaknya fraksi penyulingan kami benar-benar berharap untuk mencapai 5 besar kali ini. Petik 2. Tentu saja, kakak magang senior kami adalah salah satu dari 5 kontestan yang tersisa dengan kemenangan penuh. Jika Anda melihat 4 orang lainnya, Jiang Baoyun dan Mugu Buyu tidak diragukan lagi adalah orang aneh di level yang berbeda. Lin Ming dan Ouyang Ming juga 2 hewan ternak mutlak, tetapi kakak magang senior kami tidak jauh lebih lemah dari mereka. Dengan esensi api langkah manusia tingkat menengah di tangannya, siapa yang bisa menghentikannya? Petik 2. Para murid fraksi pemurni berbicara dengan sangat antusias. Di sisi mereka, seorang gadis muda fraksi Siter tidak senang. Apa maksudmu? Jika kakak magang senior kami tidak bertemu dengan orang yang tidak normal, maka dia benar-benar masih memiliki kemenangan total sekarang. Apakah Anda mengatakan bahwa kakak magang senior kami lebih lemah dari Huo Yanluo Anda? Petik 2. Episode ke-277, dengan judul Melawan Naga Api. Langsung ke dalam alurnya. Para murid fraksi pemurni berbicara dengan sangat antusias. Di sisi mereka, seorang gadis muda fraksi Siter tidak senang. Apa maksudmu? Jika kakak magang senior kami tidak bertemu dengan orang yang tidak normal, maka dia benar-benar masih memiliki kemenangan total sekarang. Apakah Anda mengatakan bahwa kakak magang senior kami lebih lemah dari Huo Yanluo Anda? Petik 2. Hehe, kami tidak mengatakan itu. Beberapa murid fraksi pemurni tersenyum mesum. Mata mereka tanpa sadar memindai tubuh gadis muda fraksi Siter itu ke atas dan ke bawah. Murid fraksi Refiner hampir semuanya laki-laki. Itu karena di dunia fana, pekerjaan pemurnian mereka akan setara dengan pandai besi. Hanya ada sedikit wanita yang bersedia menahan sengatan besi selama berjam-jam dan menanggung kondisi yang keras. Para pemuda ini hampir tidak pernah melihat wanita, dan sekarang mereka menyaksikan deretan gadis cantik dari fraksi Siter di sini. Itu hanyalah kejutan visual yang intens. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan air liur dan terus menelan berulang kali. Gadis fraksi Siter merasa jijik saat melihat para pemuda vulgar ini. Dia dengan dingin berkata,
tunggu saja. Cepat atau lambat, saudara magang senior saudara Huo harus bertempur dengan saudara magang senior kita, Qin. Maka Anda akan dapat melihat betapa ganasnya melodi angin 8 yang mendalam itu. Petik 2. Haha, melodi 8 angin yang mendalam hanya terdengar menakutkan. Pagi ini, bukankah udik Lin Ming dari 36 negara yang berhasil menembus teknik itu dalam satu usaha? Magang senior kami Brother Huo memiliki esensi api langkah manusia tingkat menengah dalam kendalinya. Siapa yang dapat menghancurkan sesuatu seperti itu? Jangankan Lin Ming, bahkan jika itu adalah Jiang Baoyun atau Mugu Buyu, jika mereka bertemu dengan Flame Essence Brother magang senior kita, mereka masih harus mundur. Petik 2. Apa kau tidak takut angin memotong lidahmu yang mengepak? Menurut kata-katamu sendiri, apakah kamu benar-benar mengira magang seniormu, Brother Huo dapat menempati posisi pertama? Petik 2. Saya tidak mengatakan dengan pasti bahwa dia akan menjadi nomor 1, saya hanya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memblokir Flame Essence Brother magang senior. Paling-paling, mereka hanya bisa menghindarinya. Esensi api langkah manusia tingkat menengah adalah kekuatan yang tidak bisa ditahan oleh seniman bela diri kondensasi pulse. Kata-kata murid fraksi pemurni itu kental dengan rasa superioritas yang halus. Dia dengan merendahkan melambai dan melanjutkan, kamu bukan murid fraksi pemurni jadi kamu tidak tahu apa pentingnya Flame Essence. Kakak magang senior Anda, Qin yang kalah dari Lin Ming adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Dan magang senior kami Brother Huo mempertahankan rekor kemenangannya juga merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Bahkan jika dia bertemu Ouyang Ming atau Lin Ming, senior magang Brother Huo masih bisa bertarung. Setelah dia mengeluarkan Flame Essence, dia memiliki setidaknya peluang 50-50 untuk menang. Jika dia melawan magang seniormu, Suster Qin, maka, hehe, aku takut semua pakaiannya akan terbakar oleh api. Petik 2. Kamu, berandal tak tahu malu. Gadis dari fraksi Siter memelototi dengan marah pada anak laki-laki dari fraksi pengilang. Hehe, kami bersaudara sudah cukup baik, maukah kamu mencoba kami? Murid dari kedua belah pihak berdebat, perselisihan mereka semakin sengit. Murid fraksi Refiner memiliki ekspresi yang sangat cabul. Meskipun mereka tidak bisa memakan wanita cantik ini di depan mereka setidaknya bisa mengambil kebebasan dan melecehkan mereka secara seksual. Sedangkan untuk gadis muda dari fraksi Siter, wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Saat ini, wasit mengumumkan, babak ke-11. Pertandingan pertama. Lin Ming melawan Huo Yanluo. Petik 2. Mendengar ini, murid fraksi penghalang tampak agak bingung. Mata gadis fraksi Siter itu langsung berbinar. Dia berharap Huo Yanluo akan bergegas dan bertarung dengan Qin Wuxin sehingga dia bisa menunjukkan kepada murid fraksi pemurni ini siapa yang lebih baik. Tapi meskipun bukan Qin Wuxin, melawan Lin Ming juga bagus. Kakak Lin, magang junior, kamu bisa melakukannya. Aku bersorak untukmu. Petik 2. Junior magang Brother Lin, bunuh si brengsek Huo itu sebentar lagi. Kakak Lin, magang junior, kami mencintaimu. Di antara penonton, murid perempuan muda dari fraksi Sitar bersorak untuk Lin Ming, suara manis mereka jelas dan jelas. Mungkin karena itu adalah pengaruh dari temperamen mereka yang terawat rapi, tetapi sorakan mereka mulai menemukan ritme yang identik, dan segera sorakan mereka cukup keras untuk mengejutkan semua orang di sekitar mereka, dan menarik perhatian seluruh penonton. Lin Ming juga terperangah. Dia melihat kerumunan gadis yang sangat cantik yang bersorak untuknya, dan ekspresinya berubah sedikit aneh saat dia menelusuri hidungnya. Sepertinya saya tidak mengenal mereka. Lin Ming sudah mengikuti banyak pertandingan. Karena ini adalah homestage dari Seven Valleys mendalam, apa yang disebut sorakan yang diterima Lin Ming sejauh ini adalah cemoohan dan ejekan dari kerumunan.
Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ada orang yang tiba-tiba bersorak untuknya. Tidak hanya itu, tetapi itu adalah kumpulan gadis-gadis muda yang panik. Ini menyebabkan Lin Ming tidak benar-benar dapat menikmati penggemar pertamanya di sini. Di antara penonton, Qin Xingxuan memandangi kerumunan gadis-gadis fraksi Siter muda dengan sedikit kebingungan dan kebingungan. Tapi kemudian, kebingungan ini segera beralih ke kewaspadaan. Meskipun temperamen alami Qin Xingxuan tenang dan tenang, dia masih seorang gadis muda dan memiliki kepekaan seorang gadis muda. Dia segera menyadari bahwa di akhir turnamen ini, Lin Ming ditakdirkan untuk bergabung dengan 7 lembah mendalam. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia mungkin perlu menunggu beberapa tahun sebelum dia bisa bergabung. Memikirkan gadis-gadis cantik dari fraksi Sitar dan fraksi Meraj, Qin Xingxuan tiba-tiba merasakan krisis yang tenggelam di hatinya. Jika kelompok Lin maniak seperti itu berkembang hanya dalam beberapa hari, maka dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saat gadis-gadis muda dari fraksi Sitar bersorak untuk Lin Ming, para murid fraksi pemurnian secara alami tidak akan membiarkan diri mereka kalah. Kakak Huo, magang senior, kami percaya padamu. Senior magang Brother Huo, hancurkan dia. Sorakan kedua belah pihak saling bertentangan satu sama lain. Di panggung bela diri, Huo Yanluo tidak memiliki jaminan penuh bahwa dia akan menang. Kekuatan Lin Ming telah terbukti bagi siapapun untuk melihatnya. Tapi selama dia memiliki flame essence di tangannya, Huo Yanluo juga memiliki keyakinan bahwa dia bisa bertarung secara seimbang. Kamu sangat kuat. Sebelum pertemuan bela diri ini dimulai, saya tidak akan pernah membayangkan Anda akan sampai sejauh ini. Anda mengalahkan Fang Qi, Jiang Lanjian, dan Qin Wuxin satu demi satu. Tetapi jangan berpikir bahwa mengalahkan mereka berarti Anda telah mengalahkan saya. Cara saya bertarung sangat berbeda. Saat Huo Yanluo mengatakan ini, dia mengeluarkan pedang merah yang sangat besar dari cincin spasialnya. Dia bahkan belum menuangkan esensi sejati ke dalamnya, namun gelombang panas yang menyengat meledak, seolah-olah dia memegang batang besi panas membara. Kata-kata tidak ada artinya, ayo bertarung. Lin Ming mengeluarkan tombak lunak mendalam beratnya, dan gelombang momentum mengalir keluar bersamanya. Pertandingan mulai. Dengan pengumuman wasit, Huo Yanluo menstimulasi semua esensi sejati di tubuhnya. Pedang harta karun tingkat tinggi di tangannya menyala dengan api abisal yang brilian. Pedang harta karun ini disebut Abyss Blade. Itu dibuat setelah Huo Yanluo memperoleh Flame Essence, dan secara pribadi disesuaikan dengan kekuatannya oleh sesepuh fraksi penghilangan. Sejumlah besar bahan berharga dan langka telah digunakan dalam produksinya, sedemikian rupa sehingga biayanya yang melonjak setara dengan harta karun tangga biasa. Hanya karena telah ada kehati-hatian yang berlebihan dalam mencoba meningkatkan kekuatan energi asal api di dalam bilah yang menyebabkan dampak kecil pada kualitasnya sehingga pada akhirnya gagal menjadi harta pijakan bumi. Namun, itu masih harta karun peringkat teratas di antara semua harta langkah manusia bermutu tinggi. Dengan Abyss Blade di tangan, Abyssal Flames menyala lebih terang. Lapisan gelombang panas menyebar, dan tak lama kemudian ubin di atas panggung mulai mencair. Ardent Flames Burning City. Huo Yanluo berteriak keras, dan pedang Abyss merah berubah menjadi naga yang mengaum. Itu bergegas langsung menuju Lin Ming dengan momentum yang hampir tak terhentikan. Saat Flame Essence ditampilkan di atas panggung, para murid dari fraksi pemurni bersorak dengan semua kekuatan mereka. Dengan Flame Essence dalam kendalinya dan dikombinasikan dengan kekuatan api Abyss Blade yang meningkat, bahkan Mugu Buyu atau Ouyang Ming harus menghindari serangan Huo Yanluo ini. Lin Ming melihat naga api ini bergegas ke arahnya dan sedikit ragu-ragu. Dengan sedikit keraguan ini, naga api sudah datang tepat di depan Lin Ming.
Lin Ming memutar esensi sejati di dalam tubuhnya dan menuangkan esensi sejati biru ke dalam tombak panjangnya. Dia menikam Abyssal Flames. 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar melolong ke naga api. Semua orang yang melihat pemandangan ini sangat terkejut. Dia menerimanya. Tidak ada yang percaya bahwa Huo Yanluo bisa menjadi juara, dan sangat sedikit yang percaya dia bahkan akan mencapai 3 besar. Tapi tidak ada yang meragukan kekuatan Flame Essence, terutama di bawah peningkatan jangkauan kekuatan dari Abyss Blade. Bahkan baja gelap akan langsung meleleh di bawah suhu setinggi ini. Jika harta karun normal kehilangan perlindungan esensi aslinya, itu akan berkurang menjadi terak di bawah api abisal. Bagi kebanyakan orang, bahkan jika Jiang Baoyun menghadapi Huo Yanluo, dia masih harus menghindari api abisal dan menggunakan kecepatan cepat dan pedangnya untuk menyerang Huo Yanluo, menang dengan satu serangan. Namun Lin Ming benar-benar menghadapi serangan ini secara langsung. Gadis muda dari fraksi Siter menutup mulutnya dengan waspada. Adapun murid fraksi Refiner, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan, menunggu Lin Ming kalah. Dalam sepersekian detik itu, sudah terlambat bagi siapapun di antara hadirin untuk merespons. Tombak Lin Ming telah memasukkan dirinya ke dalam mulut menganga naga api, esensi sejati biru bergemuruh keluar. Bibir Huo Yanluo melengkung menyeringai. Alasan dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan Lin Ming adalah karena gerakannya yang tidak menentu dan mengelak, dan tombaknya yang berisi konsep angin. Dia takut Lin Ming hanya akan menghindari api abisal dan menyerangnya secara langsung. Tapi dalam hal serangan head-to-head, Huo Yanluo memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya. Dia menggembleng semua esensi sejati di tubuhnya, dan kekuatan api panas yang berkobar dicurahkan ke tombak lembut mendalam berat, menembak ke arah Lin Ming di sepanjang poros tombak. Kekuatan api itu tirani dan kejam. Begitu itu berdampak pada Lin Ming, itu akan merusak meridiannya. Tetapi saat ini, seluruh tubuh Lin Ming meletus dengan esensi sejati yang sangat besar. Benih dewa sesat mulai mengeluarkan teriakan kegembiraan. Kekuatan kursif yang sangat besar runtuh, memenjarakan kekuatan api yang telah menembus tubuh Lin Ming. Kemudian, kekuatan hisap yang tak tertahankan menyembur keluar dari benih dewa sesat, langsung menarik kekuatan api, menggunakannya untuk memberi makan esensi api lemah yang bersembunyi di dalam benih dewa sesat. Dalam hal kelas, esensi api Lin Ming sendiri hampir tidak cukup untuk disebut yang terendah dan terlemah dari semua esensi api langkah manusia tingkat rendah. Dan ini hanya dicapai setelah menyerap Hollow Flame Essence Huo Gong. Tapi Flame Essence tubuh Huo Yanluo sendiri adalah Abyssal Flame tingkat menengah yang sebenarnya. Secara umum, api yang dikeluarkan Flame Essence adalah satu tingkat lebih tinggi dari Flame Essence itu sendiri. Misalnya, api Abyssal Huo Yanluo melepaskan api yang berada pada tingkat langkah manusia tingkat tinggi. Selain peningkatan jangkauan kekuatan dari Abyss Blade, kekuatan api ini telah mencapai tingkat teratas di antara semua api langkah manusia tingkat tinggi. Api langkah manusia tingkat tinggi tingkat atas ini tanpa diragukan lagi adalah makanan yang luar biasa untuk esensi api dalam benih dewa sesat. Esensi api kecil dalam benih dewa sesat mulai dengan rakus melahap kekuatan api, perlahan tumbuh. Saat penonton menyaksikan adegan di atas panggung, mereka semua tercengang. Lin Ming berdiri di sana dalam posisi menerjang, tombak lembut mendalam beratnya mendorong langsung ke pilar tebal api yang merupakan mulut naga api. Tidak peduli seberapa banyak Huo Yanluo mendorong apinya untuk tumbuh dan terbakar, Lin Ming bahkan tidak mundur satu langkah pun. Di bawah nyala api yang membara, bahkan ubin di bawah kaki Lin Ming mulai meleleh. Perisai pelindung esensi sejati biru menjaga tubuh Lin Ming. Tidak peduli berapa banyak ular api mengamuk di seluruh penghalang esensi sejati biru, penghalang itu tidak menunjukkan satu pun tanda mencair.
Pemandangan ini seperti dewa laut yang perkasa menusuk Trisula menjadi naga yang berapi-api. Tidak peduli seberapa keras naga api itu berjuang, dia tidak bisa lepas dari kendali dewa laut. Aura ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang lebih terkejut dari murid-murid fraksi pemurni. Abyssal Flame adalah flame essence langkah manusia tingkat menengah, itu adalah sesuatu yang hanya bisa diserap oleh Master Alam Hautian Puncak. Dan sekarang flame essence mendapat dukungan dari Abyss Blade, jika seseorang ingin menolaknya, mereka hanya bisa melakukannya dengan kultivasi yang lebih tinggi. Mereka setidaknya harus berada di alam Hautian yang ekstrim. Meskipun semua jenius ini benar-benar tangguh, tidak ada yang mengira bahwa kekuatan mereka dapat mencapai alam Hautian yang ekstrim, bahkan Jiang Baoyun. Sebagian besar dari yang disebut jenius ini paling baik dibandingkan dengan Master Hautian Menengah, dan itu hanya Master Hautian Menengah terlemah dari 36 negara. Episode ke-278, dengan judul Hasilnya Jelas. Langsung ke dalam alurnya. Kekuatan api terus diserap oleh benih dewa sesat. Esensi sejati biru dalam tubuh Lin Ming dinyalakan, kekuatan api yang mengalir melalui meridiannya menciptakan sensasi terbakar menyakitkan yang sangat kuat. Namun, itu hanya rasa sakit yang membara. Dengan esensi sejati biru yang tumbuh tanpa henti melindungi meridiannya, mereka sangat ulet, sampai pada titik di mana kekuatan api tidak dapat merusak mereka sama sekali. Pada awalnya, Lin Ming telah menyerap guntur Dewa Naga Banjir Ungu dengan bantuan Mu Qianyu dan batu kelahiran magnetik. Namun, itu adalah Thunder Soul langkah bumi tingkat rendah. Dalam menghadapi esensi api langkah manusia tingkat menengah ini, Lin Ming benar-benar mampu menghadapinya secara mandiri. Tentu saja, Lin Ming hanya berencana menyerap sedikit api abisal. Tidak mungkin Lin Ming benar-benar mencoba untuk mengambil flame essence dalam tubuh Huo Yanluo, itu sama dengan menciptakan perseteruan darah yang mematikan dengan fraksi Refiner Seven Valleys mendalam. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari Mu Qinghong, tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang begitu jahat dan bodoh. Flame Essences abadi, tidak pernah padam. Bahkan jika Lin Ming mengeluarkan sejumlah besar kekuatan api, Flame Essence hanya membutuhkan sedikit bahan tambahan dan energi untuk mengembalikan ke kondisi puncaknya. 7 lembah mendalam telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari menjarah tanah di dekatnya, jadi menggunakan beberapa bahan untuk memberi makan Flame Essence hanyalah setetes dalam ember pepatah. Setelah 10 napas waktu, tombak Lin Ming masih ditusuk ke naga api Abyssal Flame, dia bahkan tidak mundur satu langkah pun. Selama periode waktu ini, Huo Yanluo telah habis-habisan dan membuang sebanyak mungkin esensi sejati ke dalam Flame Essence-nya. Dia bahkan telah menggunakan semua kekuatannya yang lahir dari keputusasaan, tetapi tidak ada yang mampu menggerakkan Lin Ming bahkan sedikit. Kulit Huo Yanluo menjadi semakin jelek. Dia hanya tidak dapat menerima bahwa ini terjadi padanya. Meskipun dia mengakui bahwa dia memiliki peluang besar untuk kalah dari Lin Ming, dia berpikir bahwa Lin Ming akan mengandalkan kecepatannya untuk menghindari Abyssal Flames, dan kemudian mendekatinya untuk mengalahkannya dengan tombak. Dia hampir tidak bisa menerima hasil itu. Bagaimanapun, Huo Yanluo mengerti bahwa tanpa Flame Essence, kekuatan pribadinya tidak lebih baik dari Fangqi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dalam menghadapi Flame Essence-nya, Lin Ming tidak akan menghindar atau menghindar, sebaliknya dia hanya menggunakan tombak panjangnya untuk memblokir. Tidak hanya itu, tetapi dia telah memblokir selama lebih dari 10 napas waktu. Huo Yanluo menuangkan esensi sejatinya ke dalam Flame Essence seolah-olah dia memiliki jumlah yang tidak terbatas. Setelah beberapa saat, dia sudah mengkonsumsi 40% dari esensi sejatinya, tetapi Lin Ming masih tampak seperti gunung, tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan. Ini tidak mungkin.
Ini adalah Abyssal Flame, langkah manusia tingkat menengah. Energi asal api saya berada pada fusi kelas 6. Aku menggunakan sejumlah besar air dari mata air es surgawi es, dan beristirahat di ranjang batu giok kutub, dan bahkan kemudian aku hampir tidak bisa menyerap esensi api ini dengan bantuan ayahku, namun orang ini memblokirnya dengan tombaknya. Petik 1. Hati Huo Yanluo dipenuhi dengan perasaan merosot yang memudar. Itu seperti master catur bermain catur melawan master catur. Master Dam pada akhirnya akan kalah dari master catur dalam kekalahan telak, dan bahkan permainannya pun kalah. Apa yang bisa lebih merusak kepercayaan dirinya daripada ini? Di aula besar, penguasa fraksi penghilangan Huo Xuan memiliki kulit yang sangat jelek. Huo Yanluo adalah putranya, dan juga memiliki bakat alami yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak ragu-ragu untuk memberikan semua sumber daya yang dia bisa untuk anaknya. Dengan investasi begitu banyak sumber daya, dia mengharapkan Huo Yanluo bersinar seperti bintang yang sedang naik daun di pertemuan bela diri fraksi total ini. Dia tidak menyangka bahwa di depan Lin Ming, putranya hanya akan menjadi seperti anak kecil yang menghadapi orang dewasa, tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Tubuh Lin Ming, ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Si Zongtian merasa bahwa kekuatan api dari api abisal terus mengalir ke tubuh Lin Ming, menghilang tanpa jejak, seolah-olah telah pergi ke dimensi lain. Apakah ini karena esensi sejatinya yang biru? Saat dia berbicara, dia tidak bisa tidak melirik Mu Qinghong untuk melihat apakah dia bisa mengumpulkan sesuatu dari ekspresinya. Dalam pikiran si Zongtian, Mu Qinghong memiliki pemahaman yang jauh lebih menyeluruh tentang Lin Ming daripada dirinya. Namun, dia menemukan bahwa ekspresi Mu Qinghong agak luar biasa, sepertinya dia juga bingung dengan adegan di panggung bela diri ini. Hati si Zongtian tiba-tiba terasa seimbang dan lebih baik. Huo. Pada saat ini di atas panggung, Huo Yanluo akhirnya menghentikan serangan menggelikannya. Dia memotong esensi sejatinya, dan api abisal segera padam. Pada saat ini, semua ubin di bawah kaki Lin Ming telah meleleh menjadi magma merah tua, kecuali bagian-bagian yang telah dilindungi oleh esensi sejatinya. Aku mengaku kalah. Huo Yanluo mengatupkan giginya dan dia perlahan mengeluarkan kata-kata ini. Di 7 lembah mendalam, semua murid langsung memiliki kebanggaan angkuh yang dibesarkan di tulang mereka. Itu adalah cara hidup mereka. Namun, Huo Lanyuo telah kalah dalam pertandingan ini dengan sangat menyedihkan. Sulit baginya untuk segera menerima kekalahan. Pertarungan yang bagus. Lin Ming memeriksa dirinya sendiri. Esensi api benih dewa sesat belum tumbuh banyak. Meskipun nilai Abyssal Flame sangat tinggi, pada akhirnya itu hanya kekuatan api. Itu memiliki efek terbatas dalam meningkatkan Flame Essence. Namun, alasan Lin Ming memilih untuk menghadapi Abyssal Flames secara langsung bukan hanya untuk menyerap kekuatan api dan membantu membangun Flame Essence, tetapi untuk memverifikasi masalah penting. Ketika Lin Ming berada di Wilderness Selatan, dia telah bertemu dengan Saman suku cacing api. Karena perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar, dia bahkan belum bisa menyerap serangan api Saman, bahkan melawannya pun sangat sulit. Tetapi sekarang setelah kekuatannya sendiri meningkat, dia ingin memverifikasi pada tingkat apa benih dewa sesatnya dapat menekan kekuatan api. The Fire Womb Summons Eternal Flame Essence Grade hampir sama persis dengan Abyssal Flame Essence dari Huo Yanluo. Karena saya dapat bertahan dari serangan Huo Yanluo, saya harus dapat bertahan melawan dukun cacing api, dan tidak seperti sebelumnya di mana saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyerang balik. Setelah pertemuan bela diri fraksi total ini, aku akan kembali ke hutan belantara selatan dan mengakhiri dendam ini. Petik 1. Ketika dia berada di Blackwater Swamp, Lin Ming hampir mati oleh tangan dukun cacing api.
Bukan gayanya untuk tidak membalas dendam untuk dendam yang dalam. Belum lagi para suster Na juga memiliki permusuhan abadi dengan dukun cacing api karena membunuh tuan mereka, dan Lin Ming juga berutang budi pada saudara perempuan Na atas kemurahan hatinya. Jika bukan karena mereka, Lin Ming tidak akan pernah memasuki pagoda bertuah, dan mungkin akan mati di Gunung Thunder Crash. Hanya dengan itu saja, permusuhan para suster adalah sesuatu yang akan dia bantu. Tentu saja, ada juga alasan lain yang sangat penting yaitu api abadi suku cacing api. Dalam benih dewa sesat Lin Ming, jiwa guntur telah terbentuk, tetapi sebagai perbandingan, esensi api kecil dan sangat lemah. Jika dia mendapatkan api abadi ini, kekuatannya akan meningkat bermil-mil. Apakah itu suku cacing api atau dukun cacing api? Mereka telah membantai banyak orang tak berdosa dan melakukan dosa di setiap alam. Untuk menyingkirkan orang seperti itu sudah menegakkan keadilan yang benar atas nama surga. Petik 1. Lin Ming memutuskan bahwa setelah pertemuan bela diri ini, pertama-tama dia akan pergi ke kolam serafik bangsa Huoluo dan membenamkan tubuhnya di perairan kolam serafik untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Setelah itu, dia akan kembali ke hutan belantara selatan dan mencari dukun cacing api untuk melunasi hutang mereka. Saat Lin Ming berjalan keluar dari panggung, dia mendengar serangkaian sorakan gembira dari para penonton. Kakak Lin, magang junior, kamu luar biasa, luar biasa. Kakak Lin, magang junior, kamu melakukannya dengan baik. Kakak Lin yang masih magang, kamu adalah pria terseksi di luar sana. Beberapa teriakan pertama tidak terlalu aneh, tapi, junior magang Brother Lin, kamu pria terseksi di luar sana. Di depan umum diteriaki oleh seorang gadis yang sangat berani di depan semua orang. Itu adalah teriakan yang sangat jelas yang terdengar tajam di seluruh arena. Lin Ming segera tersipu merah karena malu. Kerajaan Sky Fortune adalah negara dengan nilai-nilai yang sangat konservatif. Meskipun Lin Ming bisa menebak dengan samar bahwa ada beberapa gadis yang memiliki perasaan terhadapnya, tidak ada yang pernah mengatakan apapun. Dia tidak pernah mengalami pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa orang yang dengan berani bersorak untuknya adalah seorang gadis muda dari fraksi Siter. Sorakan yang jernih dan manis jelas dilakukan dengan gembira. Dengan pemandangan seorang gadis cantik dan anggun yang menangis padanya, Lin Ming tidak tahu bagaimana melanjutkan dari sini. Adapun murid fraksi pemurni yang berada di sampingnya, dia memiliki penampilan C** yang baru saja dikalahkan. Murid fraksi penghalang baru saja menyatakan dengan ragu-ragu bahwa peluang menang Huo Yanluo adalah 50-50, dan bahkan mengejek murid fraksi Sitar, mengatakan bahwa Qin Wuxin lebih rendah dari Huo Yanluo. Tapi Qin Wuxin mampu menghadapi Lin Ming untuk jangka waktu yang baik. Adapun Huo Yanluo, dia telah dikalahkan dalam satu gerakan. Ini membuat murid fraksi Refiner berharap dia memiliki lubang untuk dirayapi. Tentu saja, gadis fraksi Sitar tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk mengejeknya. Dia bersorak untuk Lin Ming pada saat yang sama mengejek murid fraksi penghilangan ini. Di bawah sorak-sorai gadis muda fraksi Sitar, Lin Ming dengan canggung tiba di kontestan yang menunggu di sini. Dia melihat Qin Xingxuan berjalan ke arahnya dari panggung penonton dan bertanya, "Xingxuan, apakah ada yang Anda inginkan?" Saya pikir Anda mungkin sedikit lapar karena Anda telah berkultivasi sepanjang sore, dan tidak makan siang. Babak berikutnya tidak akan dimulai untuk beberapa waktu, apakah Anda ingin makan sesuatu dengan saya?" Lin Ming terkejut, dan kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa Qin Xingxuan telah menjaganya dan juga belum makan apapun. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya sebenarnya sangat lapar. Menjagaku siang ini pasti sangat berat bagimu. Itu tidak terlalu buruk.
Qin Xingxuan tersenyum cerah seperti matahari pagi, dan kemudian dengan lembut menarik lengan baju Lin Ming. Meskipun ini hanya menarik lengan baju, bagi Qin Xingxuan ini adalah tindakan yang sangat intim. Saat dia menarik Lin Ming, Qin Xingxuan berbalik untuk melihat gadis muda fraksi Siter di antara penonton, senyum tegas di wajahnya. Lebih dari setengah pertandingan sekarang secara resmi selesai. Satu-satunya kontestan yang tersisa dengan kemenangan lengkap adalah Lin Ming, Mugu Buyu, Ouyang Ming, dan Jiang Baoyun. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada kecelakaan bencana, 3 teratas akan datang dari antara mereka. Babak ke-13, Zhang Yanzhao melawan Qin Wuxin. Energi pedang darah gelombang saber Zhang Yanzhao dengan mudah tersebar oleh musik sitar Qin Wuxin. Menghadapi serangan gelombang sonik Qin Wuxin yang tak terlihat, Zhang Yanzhao tidak punya cara untuk merasakannya dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia mudah tersesat. Mengikuti pertandingan itu dengan cermat adalah Mugu Jirong melawan Jiang Lanjian. Hasil pertandingan ini juga mudah ditebak. Pedang Jiang Lanjian terlalu cepat, dan kemenangan diputuskan hanya dalam 5 langkah. Dalam 5 gerakan, pedang Jiang Lanjian telah mencapai tenggorokan Mugu Jirong, dan dia bahkan tidak menggunakan konsep angin. Yang benar adalah selain Lin Ming, Jiang Lanjian tidak menggunakan konsep angin melawan orang lain. Babak ke-14, Huo Yanluo melawan Qin Wuxin. Hasil dari pertandingan ini dapat dengan mudah dibayangkan menghadapi Qin Wuxin yang tak terlihat dari jarak jauh yang mendalam. Melodi 8. Huo Yanluo sangat bergantung pada Abyssal Flames dan tidak bisa mengumpulkan perlawanan. Kesimpulan terakhir adalah bahwa kekuatan Huo Yanluo sendiri terbatas, dan serangan api Abyssal terlalu polos dan lugas, tanpa kemampuan untuk beradaptasi. Terlalu mudah bagi seseorang untuk mendekatinya. Tentu saja, pemandangan yang mirip dengan ketika Lin Ming secara langsung bertemu dengan api dengan tombak panjangnya tidak akan terjadi lagi. Qin Wuxin melanjutkan rangkaian kemenangannya. Selama ronde ke-16, dia mengalahkan Huan Xiaodi dari fraksi Meraj dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Huan Xiaodi berubah menjadi 108 hantu ilusi, semuanya dikalahkan oleh musik sitar Qin Wuxin. Penonton berpikir bahwa perbedaan kekuatan antara dua wanita berbakat bangga Seven Valleys tidak akan terlalu besar, tidak ada dari mereka yang membayangkan akan seperti ini. Banyak orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, jika Qin Wuxin tidak bertemu Lin Ming, seberapa jauh dia bisa pergi tanpa kalah. Tingkat kekuatan Lin Ming terlalu membingungkan dan rumit. Banyak orang berpikir bahwa dia bahkan tidak akan selalu kalah dari Jiang Baoyun dan Mugu Buyu, mereka bahkan mengira dia memiliki peluang untuk peringkat pertama. Pertempuran menjadi semakin jelas dan jelas. 4 teratas sudah dikunci dengan Lin Ming, Mugu Buyu, Ouyang Ming, dan Jiang Baoyun. Sekarang, keduanya yang berjuang untuk posisi kelima adalah Jiang Lanjian dan Qin Wuxin. Baik Huo Yanluo dan Zhang Yanzhao yang pernah menjadi favorit untuk 5 besar tersingkir sama sekali. Matahari berangsur-angsur terbenam di barat, dan akhirnya pertandingan hari itu berakhir. Besok akan menjadi hari terakhir final. Hanya akan ada 10 putaran, dan dalam 10 putaran itu, semuanya akan terungkap. Episode ke-279, dengan judul Hari Terakhir. Langsung ke dalam alurnya. Malam tiba. Bulan muncul di atas cabang pohon willow, bersinar terang di langit gelap yang cerah. Langit malam 7 lembah mendalam sangat bersih, seolah-olah dunia itu sendiri telah dicuci dari semua kotoran. Tanah ini ditutup oleh formasi susunan besar-besaran, dan energi asal langit dan bumi sangat kaya. Seseorang dapat berkultivasi di sini dengan hasil 2 kali lipat dari setengah usaha. Lin Ming duduk sendirian di kamarnya. Di tangannya ada pil kecil berwarna hijau tua seukuran lengkeng. Itu sangat jelas, seperti batu giok yang paling berharga.
Ini adalah Blue Miracle Pill dari koleksi Seven Profound Martial House dari Sky Fortune Kingdom. Itu adalah hadiah yang diberikan Qin Zia kepada Lin Ming setelah dia mengalahkan Taku. Bahkan bagi para murid fraksi total 7 lembah mendalam, pil keajaiban biru adalah obat langka dan berharga, itu jauh lebih berharga daripada pil sumsum naga emas merah yang telah diterima Lin Ming sebelumnya. Ketika Lin Ming bertanding dengan Wang Mu, dia telah menggunakan Blue Miracle Pill dan Body Spiritual Ichor sebagai taruhannya. Itu telah menyebabkan Wang Mu kehilangan ketenangannya dan tertarik pada taruhan, akhirnya menyebabkan dia kehilangan kuota di kolam serafik ke Lin Ming. Pil-pil semacam ini jarang terjadi bahkan di dalam gudang 7 rumah bela diri yang mendalam di Huoluo Nation. Namun, tidak peduli betapa berharganya pil budidaya, itu pasti memiliki racun pil. Setelah meminumnya, seseorang harus memurnikan kotoran dan kemudian menghilangkan racun pil, perlahan-lahan mengkonsolidasikan budidaya mereka sesudahnya. Itu adalah proses yang sangat membosankan dan sulit. Ketika Lin Ming telah memperoleh Blue Miracle Pill, terobosannya ke periode Pulse Condensation sudah dekat. Untuk mendapatkan fondasi yang lebih kokoh dan stabil, Lin Ming tidak meminum Blue Miracle Pill untuk menerobos. Sebaliknya, dia menunggu esensi sejatinya meluap dan secara alami menerobos. Terobosan seperti itu bisa disebut sempurna. Lin Ming menelan Blue Miracle Pill, melompat ke dalam bak mandi, dan kemudian mulai bermeditasi. Hari-hari ini, dia telah makan buah-buahan dan sayuran roh yang mengandung energi surga dan bumi yang melekat sangat kaya. Bahkan ketika dia berkultivasi, itu seperti dia dimandikan di surga tebal dan energi asal bumi. Dia sudah mengumpulkan sejumlah besar esensi sejati di tubuhnya. Setelah dia makan pil keajaiban biru, Lin Ming hanya merasakan sedikit sensasi mati rasa di tulangnya saat esensi sejati mulai mengalir keluar, terus mengalir melalui semua meridian tubuhnya. Budidaya periode pulse condensation-nya secara tidak sadar dan perlahan-lahan berkonsolidasi. Uap air naik, dan seluruh ruangan tertutup kabut putih tebal. Cahaya bulan yang dingin menyinari jendela, menambahkan angin dingin alami ke kabut ini. Selama beberapa jam, Lin Ming dengan sabar mendorong esensi sejati dalam tubuhnya untuk menyelesaikan revolusi demi revolusi. Karena kultivasi Lin Ming telah meningkat, perpaduan antara darahnya dan darah naga sejati bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Sekarang, Lin Ming bahkan tidak perlu dengan sengaja menggembleng esensi sejati biru untuk mengeluarkannya, esensi sejatinya sendiri sudah memiliki warna biru. Esensi sejati biru semacam ini berwarna hijau pucat seperti daun segar musim semi dari pohon cemara, dan dipenuhi dengan vitalitas yang sangat hidup. Esensi sejati biru langit ini tidak hanya terwujud saat dia bertarung. Esensi sejati biru bahkan keluar ketika dia berkultivasi, dan tampaknya secara halus melembabkan dan melengkapi tubuh Lin Ming, menyebabkan meridiannya menjadi lebih kuat dan tulangnya menjadi lebih padat. Lin Ming akhirnya menyelesaikan penyerapan penuh dari pil keajaiban biru. Larut malam. Budidaya periode pulse kondensasi awal sudah sepenuhnya terkonsolidasi. Sekarang Lin Ming mengeluarkan botol porselen kecil dan membuka tutupnya. Di dalam botol porselen kecil itu ada semacam zat hijau kental, seolah-olah itu terbuat dari kristal cair. Ini adalah body spiritual ichor yang telah diperoleh Lin Ming sebagai hadiah untuk mengalahkan Ling Shen. Body spiritual ichor digunakan terutama untuk menghilangkan racun pil dari tubuh. Efeknya bahkan lebih indah bila dikombinasikan dengan Blue Miracle Pill. Tentu saja, body spiritual ichor hanyalah obat pendukung. Untuk benar-benar memurnikan racun pil, itu semua akan bergantung pada kemampuan Lin Ming sendiri pada akhirnya. Lin Ming tidak khawatir. Bagaimanapun, dia hanya berada di periode pulse condensation awal, dan sangat jauh dari alam Hautian. Akan ada banyak waktu untuk menghilangkan racun pil di tubuhnya. Apakah itu Flame Essence atau Thunder Soul,
keduanya adalah metode yang sangat baik untuk memurnikan racun pil, dan mereka juga tidak akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Kabut di dalam ruangan menjadi semakin tebal. Lin Ming duduk di air, menyelesaikan revolusi demi revolusi. Keesokan paginya, fajar masih berlama-lama di bawah cakrawala. Panggung ditetapkan untuk hari terakhir pertemuan bela diri fraksi total. Hari ini adalah final-final. Akan ada 10 putaran pertandingan. Ke-11 kontestan yang paling banyak mendapat perhatian adalah Lin Ming, Ouyang Ming, Jiang Baoyun, Mugu Buyu, Jiang Lanjian, Qin Wuxin, Huo Yanluo, Zhang Yanzhao, Huan Xiaodi, Fang Qi, dan Mugu Jirong. 11 pemain ini sering bertanding dalam 10 putaran terakhir ini. Semua kontestan lainnya hanya menjadi foil. Ketika Lin Ming tiba sebelum fajar, hanya ada sedikit orang di alun-alun, hanya bayangan yang terlihat. Saat ini, Jiang Baoyun sedang duduk dengan waspada di atas tikar di ruang tunggu kontestan. Pedangnya ada di tangannya, kedua mata tertutup, saat aliran samar energi surga dan bumi berkumpul di tubuhnya, perlahan-lahan meluap saat itu membuat siklus demi siklus. Lin Ming memandang Jiang Baoyun dari jauh, diam-diam mengamati energi asal langit dan bumi saat mengalir melalui dirinya. Dia berpikir, kultivasi Jiang Baoyun benar-benar setengah langkah Hautian. Jika dia benar-benar berada di alam Hautian, maka dia tidak perlu menekan kultivasinya saat ini. Petik 1. Sebelumnya, Lin Ming curiga bahwa Jiang Baoyun sudah melangkah ke alam Hautian. Kecuali, Jiang Baoyun sama seperti Lin Ming, dan menekan kultivasinya sehingga dia tidak akan menerobos, oleh karena itu dia sangat percaya diri. Namun, saat Lin Ming menyaksikan Jiang Baoyun berkultivasi, dia dengan jelas melihat bahwa kultivasinya berada di setengah langkah Hautian. Tidak peduli apapun, pertarungan hari ini akan menunjukkan dari mana sumber kepercayaan dirinya berasal. Lin Ming berkata pada dirinya sendiri. Sekarang, Jiang Baoyun merasakan tatapan Lin Ming padanya dan membuka matanya. Untuk sesaat, mata Jiang Baoyun menembus kegelapan dini hari, seolah-olah itu adalah bintang yang berkelap-kelip di malam hari. Dia samar-samar tersenyum pada Lin Ming, berkata, energi asal langit dan bumi paling kaya sebelum matahari terbit di pagi hari, terutama di 7 lembah mendalam. Ketika sinar matahari pertama datang ke cakrawala, itulah yang disebut fraksi pedang saya sebagai matahari ungu timur yang meningkat, dan juga disebut udara ungu datang dari timur. Jika Anda menyerap energi ini sangat bermanfaat untuk kultivasi Anda. Lin Ming berkata, 7 lembah mendalam benar-benar tanah suci budidaya. Terima kasih senior magang, saudara Jiang atas nasihatnya. Sama-sama, cepat atau lambat Anda akan memasuki 7 lembah mendalam. Jika Anda mau, Anda dapat bergabung dengan fraksi pedang, kami akan menyambutmu dengan tangan terbuka lebar. Petik 2. Lin Ming sedikit tercengang mendengar kata-kata tulus Jiang Baoyun. Undang dia untuk bergabung dengan fraksi pedang. Bukankah dia takut dia harus membagi sumber dayanya? Tetapi ketika Lin Ming melihat wajah Jiang Baoyun, dia melihat bahwa undangannya jelas-jelas tulus, tanpa makna yang mendasarinya. Tentu saja, Jiang Baoyun tidak perlu memalsukan apapun. Orang ini benar-benar percaya diri. Lin Ming menghela nafas kabur. Dia memiliki firasat bahwa jika bintang Jiang Baoyun yang bersinar tidak jatuh dari langit, dia pasti akan menjadi Grand Swordmaster dari generasi ini. Semakin banyak orang yang tiba di alun-alun. Saat sinar matahari pertama jatuh ke alun-alun aula besar, wasit berdiri dan dengan keras berkata, turnamen akan dimulai. Babak ke-19, pertandingan pertama. Jiang Baoyun melawan Qin Wuxin. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan seluruh atmosfer penonton segera melonjak ke langit. Pertandingan pertama hari itu sebenarnya adalah pertarungan antara kelas berat seperti itu. Kekuatan Qin Wuxin terbukti untuk semua,
tetapi tentu saja, tidak ada yang mengira dia bisa menang. Tetap saja, mereka percaya dia akan bisa memaksa keluar kekuatan sejati Jiang Baoyun. Lin Ming juga mengantisipasi pertandingan ini, sampai sekarang dia masih tidak tahu apa-apa tentang Jiang Baoyun. Pertandingan bahkan belum dimulai, dan Qin Wuxin secara tidak sengaja membuka jarak 300 kaki di antara mereka. Pedang Jiang Baoyun terlalu cepat. Jika jaraknya tidak cukup jauh, maka Qin Wuxin bahkan tidak akan punya waktu untuk memainkan satu nada pun sebelum dia dikalahkan. Pertandingan mulai. Dengan pengumuman wasit, Qin Wuxin segera memainkan melodi 8 angin yang mendalam. Melawan Jiang Baoyun, tidak perlu menahan apapun, dia akan segera memulai dengan semua yang dia miliki. Qin Wuxin jelas menyadari bahwa jika dia tidak menggunakan kemampuan utamanya di awal, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Melodi 8 angin mendalam tidak terlihat dan tak berbentuk, selalu berubah dengan tikungan dan belokan tak berujung. Dari semua kontestan saat ini selain Lin Ming, hanya ada sedikit orang yang bisa menangkap pola serangan melodi 8 angin mendalam. Ini adalah bagian dari alasan metode serangan fraksi siter begitu menakutkan, bagaimana Anda bisa bertahan dari serangan yang tidak bisa Anda lihat. 10 jari Jiang Baoyun tertekuk, mengkondensasi bayangan cahaya pedang di udara. Dia menggunakan jari pedang seperti sebelumnya. Cici. Suaranya seperti sutra yang tercabik-cabik. Melodi 8 angin mendalam yang tak terlihat semuanya benar-benar rusak di luar angkasa. Pikiran Qin Wuxin bergetar. Dia sudah menduga bahwa melodi 8 angin yang mendalam akan dipatahkan oleh Jiang Baoyun, tetapi dia tidak mengira itu akan dilakukan dengan mudah. Dia hanya menggunakan jari pedang seperti sebelumnya. Setelah dengan mudah memecahkan melodi 8 angin yang mendalam, Jiang Baoyun membuat 2 jari menjadi pedang dan menebas. Cahaya pedang terbang menuju Qin Wuxin, kecepatannya mencapai ekstrim. Qin Wuxin menggigit giginya dan tangan kanannya tiba-tiba menjentikkan senar sitar. Ada dentingan tajam saat beberapa not musik bermunculan, langsung berbenturan dengan cahaya pedang itu. Cici. Cahaya pedang menembus 3 nada dan berbenturan dengan nada terakhir sebelum akhirnya menghilang bersama. Melihat satu cahaya pedang menembus 3 nada, Qin Wuxin menghela nafas ringan dan mengambil sitar ke lengannya. Dia dengan dingin berkata, "Saya mengaku kalah." Jiang Baoyun tersenyum. "Aku belum pernah bertemu Sister Qin. Magang junior selama 3 tahun, namun kekuatanmu telah berkembang begitu cepat. Mungkin dalam 2 tahun atau kurang, jika aku melawan saudari Qin yang magang lagi, aku harus menggunakan semua yang kumiliki." Petik 2. Qin Wuxin adalah yang termuda dari semua murid langsung. Dia baru berusia 18 tahun, dan lebih dari 1,5 tahun lebih muda dari Jiang Baoyun. Dalam hal bakat, di dalam murid langsung dia hanya lebih rendah dari Jiang Baoyun. Dia memang lebih unggul dari Jiang Lanjian dan Ouyang Ming. Qin Wuxin dengan serius memandang Jiang Baoyun, dan perlahan berkata, menekankan setiap suku kata, "Pada saat itu, setidaknya aku akan memaksamu untuk menggunakan pedangmu." Tentu saja. Faktanya, hari ini kamu sudah mematahkan telapak pedangku. Jika pertandingan ini berlanjut lebih lama lagi, saya harus mencabut pedang saya. Petik 2. Qin Wuxin berbalik untuk meninggalkan panggung, dan wasit mengumumkan kemenangan Jiang Baoyun. Tiba-tiba, ada hembusan napas kolektif dari penonton. Semua orang berharap Jiang Baoyun akan menang, tetapi tidak ada yang mengira dia akan menang dengan mudah. Dia hanya menggunakan tangannya untuk menghancurkan melodi 8 angin mendalam Qin Wuxin, dia bahkan tidak mencabut pedangnya. Perbedaan antara murid langsung ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Jiang Baoyun terlalu kuat, siapa yang bisa mengalahkannya? Bahkan Qin Wuxin dikalahkan dengan mudah. Lin Ming dan Ouyang Ming sama sekali bukan tandingannya.
Petik 2. Jika Jiang Baoyun serius, dia mungkin mengalahkan Lin Ming dan Ouyang Ming dalam 5 langkah. Saya takut bahkan Mugu Buyu tidak cukup terampil. Saya pikir Mugu Buyu akan mampu menekan Jiang Baoyun karena dia mencapai batas integrasi esens, tapi sekarang tampaknya akan lebih bagus jika dia bisa memaksa kartu tersembunyi Jiang Baoyun. Saat penonton mendiskusikan pertandingan itu, bahkan Lin Ming tercengang. Sama seperti Lin Ming terus-menerus mengejutkan Jiang Baoyun, Jiang Baoyun juga terus-menerus mengejutkan Lin Ming. Sebelum pertandingan final ini, keduanya seperti gunung es besar, hanya memperlihatkan ujung satu sama lain. Setelah pertandingan Jiang Baoyun dan Qin Wuxin, ada beberapa pertandingan yang tidak penting. Lalu, tepat setelahnya, ada pertandingan yang menciptakan kehebohan yang mengejutkan. Lin Ming melawan Ouyang Ming. Ini adalah pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu yang sangat dinantikan oleh penonton. Di satu sisi adalah Ouyang Ming, yang merupakan kontestan peringkat ketiga dari pertemuan bela diri fraksi total terakhir. Di sisi lain adalah Lin Ming, yang dianggap sebagai kuda hitam terhebat dari pertemuan bela diri fraksi total ini. Pertandingan ini bisa dibilang sangat membingungkan, tidak ada yang tahu pihak mana yang akan menang. Episode ke-280, dengan judul Kekuatan Melonjak, langsung ke dalam alurnya. Sampai sekarang, Ouyang Ming belum pernah bertemu banyak master top. Dia hanya berhadapan dengan Fang Qi, Mugu Jirong, dan Huan Xiaodi. Dari 3 pertandingan ini, dia muncul sebagai pemenang melalui keunggulan luar biasa. Dia tidak dipaksa untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Namun, tidak ada yang meragukan kekuatan Ouyang Ming. Dalam pertemuan bela diri fraksi total terakhir, dia telah mengalahkan Jiang Baoyun untuk pertama kalinya. Dia pernah dianggap sebagai orang dengan peluang tertinggi untuk menjadi juara pertemuan bela diri berikutnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Baoyun akan pulih dari kehilangannya dan menjadi kehadiran yang menakutkan yang menempati sorotan dan menekan Ouyang Ming. Dibandingkan dengan Ouyang Ming yang tidak menghadapi rintangan besar dalam perjalanannya menuju serangkaian kemenangan lengkap, Lin Ming dapat dikatakan harus mengatasi satu kesulitan besar demi satu. Sekarang, ketenaran Lin Ming hanya kalah dengan Jiang Baoyun dan Mugu Buyu, dan diikat dengan Ouyang Ming. Saat wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, arena mulai ramai. Penonton terbagi 2 dengan rapi untuk mereka yang menyukai Lin Ming dan mereka yang menyukai Ouyang Ming. Banyak murid dari fraksi Acaccia meneriakkan sorakan untuk Ouyang Ming. Sebagai perbandingan, sorakan untuk Lin Ming yang berkunjung jauh lebih lemah. Selain seniman bela diri dari 36 negara yang bersorak untuknya, ada gadis-gadis muda dari fraksi Sitar yang memiliki kesan baik padanya. Di panggung bela diri, Ouyang Ming berpakaian putih lengkap, dan dia memegang kipas lipat besi di tangannya. Rambut hitam panjangnya diikat ke belakang dengan pita sutra, dan dia tampak seperti putra kerajaan yang tampan. Dari kepala hingga jari kakinya, dia memiliki bakat untuk menjadi pohon giok yang menghadap angin sepoi-sepoi. Sebagai murid dari fraksi Akasya, Ouyang Ming secara alami memiliki gerombolan gadis yang mengoceh di sisinya, dan kelompok istri dan selir. Meski begitu, masih banyak gadis muda dan cantik yang melemparkan dirinya ke arahnya atas inisiatif sendiri. Salah satu alasannya adalah karena penampilan Ouyang Ming sangat luar biasa seperti pangeran surgawi, dan alasan kedua adalah karena status Ouyang Ming sebagai murid inti. Jika mereka bisa mengikuti sisinya, mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dan menerobos ke periode kondensasi pulsa dengan lebih mudah. 200 kaki dari Ouyang Ming, Lin Ming berdiri tegak, memegang tombak perak panjang di tangannya. Postur tubuhnya tegak dan mantap. Karena Lin Ming telah berlatih metode kultivasi transformasi tubuh dengan peringkat tertinggi selama 6 bulan terakhir, tubuhnya telah matang pada tingkat yang sangat tinggi.
Meskipun dia baru berusia 16 tahun sekarang, dia tidak jauh lebih pendek dari Ouyang Ming yang tinggi dan tampan. Anak laki-laki ini, saya tidak tahu apa batas kekuatannya. Saat Ouyang Ming menghadapi Lin Ming, dia memiliki perasaan samar di dalam hatinya bahwa dia tidak akan bisa menang. Perasaan yang sama seolah-olah dia sedang melihat Mugu Buyuh. Sebelum titik ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sangat ditekan oleh seorang murid dari 36 negara. Lin Ming adalah seorang pejuang yang berpengetahuan luas, dia sangat fleksibel dalam semua aspek pertempuran. Orang seperti itu adalah eksistensi yang sangat langka. Kebanyakan jenius memiliki keunggulan khusus yang menjadi titik keunggulan mereka, tetapi mereka juga memiliki kelemahan yang sesuai dengannya. Misalnya, serangan Qin Wuxin tidak terlihat dan tidak berbentuk dan sulit untuk dihindari, tapi begitu seseorang bisa mendekatinya dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat, pada dasarnya dia akan menang. Adapun Huo Yanluo dan Zhang Yanzhao, keduanya memiliki kekuatan serangan ofensif yang luar biasa, tetapi kekuatan tempur mereka yang sebenarnya terbatas. Begitu seseorang menghindari serangan mereka, mereka akan dengan mudah kalah. Bahkan jika itu adalah seseorang seperti Jiang Lanjian yang tampaknya petarung serba bisa, dia masih memiliki kelemahan dalam momentum serangan yang tidak mencukupi dan kekuatan pertahanannya yang lemah. Karena perbedaan kekuatan dan kelemahan para jenius, mereka biasanya berfungsi untuk menahan satu sama lain. Selama mereka memiliki kekuatan yang sama dan bakat yang sama, kemenangan akan diselesaikan dengan keterampilan mana yang lebih unggul daripada yang lain. Tapi untuk Lin Ming, dia hanyalah raja tempur serba bisa. Auranya sangat kuat, dan tombaknya ganas dan tajam. Serangannya mengandung konsep angin, membuatnya sangat cepat. Bahkan tidak perlu menyebutkan kemampuan pertahanannya. Dia bisa mengambil serangan-serangan penuh Jiang Lanjian secara langsung dan keluar hanya dengan beberapa goresan. Dalam hal kecepatan gerakan, kelincahannya seperti dewa dan hantu, hampir tidak ada kelemahan baginya. Melawan seorang master yang tampaknya tidak memiliki kelemahan sama sekali, Ouyang Ming tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk menang. Saat pertandingan resmi dimulai, Ouyang Ming tidak repot-repot mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Dia membuka kipas besi di tangannya. Api ungu kehidupan mutlak. Dengan suara cici, api ungu besar meledak dari kipas besinya, berkobar di udara seperti neraka. Api ungu ini adalah warna yang jauh lebih dalam dari tombak tulang api ungu yang telah digunakan oleh Ouyang Zifeng. Fu! Api ungu ditembakkan ke arah Lin Ming, dan energi dingin tulang meluncur di depannya. Api dingin yang membekukan ini sangat aneh. Esensi sejati Azure meletus. Lin Ming mengambil langkah ke depan dan menyodorkan tombaknya. 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar abis dengan kejam. Bang! Api ungu segera hancur, mereka telah disebarkan oleh flow seperti silet. Setelah mencapai periode kondensasi pulsa awal, dikombinasikan dengan kekuatan arus seperti terobosan sutra, kekuatan esensi sejati bergetar masa lalu Lin Ming tidak dapat dibandingkan dengan inkarnasi saat ini. Ekspresi Ouyang Ming tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk. Meskipun dia tidak berpegang pada harapan bahwa api ungu akan mampu mengalahkan Lin Ming, dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan dengan mudah menghancurkan apinya. Tombak tulang api ungu. Sabit Dewa Kematian. Ouyang Ming berteriak keras, dan tulang tombak ungu yang terbuat dari api muncul di sampingnya. Dibandingkan dengan Ouyang Zifeng, seolah-olah tombak tulang Ouyang Ming langsung muncul di sisinya, menembak ke depan bahkan tanpa perlu waktu untuk memadatkan esensi aslinya. Tidak hanya itu, tetapi saat dia mengembangkan kipasnya, sabit ungu muncul, terbang ke depan untuk memotong kepala Lin Ming. Menghadapi serangan menderu ini, Lin Ming mempertahankan ekspresi yang sama sekali acuh tak acuh. Kakinya bergerak dan kecepatannya langsung mencapai batasnya. Sebuah bayangan kabur,
dan Lin Ming menerobos celah sempit antara Purple Flame Bone Lance dan Skite of the Death God. Tombaknya dilingkari busur petir, itu berisi konsep angin dan kekuatan guntur, mendorong langsung ke sisi Ouyang Ming. Hati Ouyang Ming menjadi dingin dan dia langsung mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan kipasnya ke depan dan ke belakang, dan awan api ungu tampak mekar di depannya, membentuk lapisan api pertahanan yang melindungi tubuhnya. Bang! 10.000 filamen dari esensi sejati biru yang bergetar mengamuk. Gulungan guntur yang tebal itu seperti ular ungu besar yang berputar-putar dalam hiruk-pikuk. Pembatas api ungu hanya mampu menahan sepersekian detik sebelum dihancurkan oleh tombak. Melihat titik tombak dingin datang ke arahnya, murid Ouyang Ming berkontraksi. Dia tidak membayangkan bahwa tusukan tombak biasa dari Lin Ming telah mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan. Itu bahkan telah menembus 3 perisai awan api ungunya. Dia segera menyadari bahwa jika dia dipukul sekali saja oleh tombak ini, dia akan kalah tanpa keraguan. Ketika Lin Ming menghadapi Fang Qi, satu tombaknya telah menembus 5-9 lingkaran arai cahaya biru terus-menerus. Ouyang Ming yakin, tetapi dia tidak percaya bahwa esensi sejati yang melindungi tubuhnya lebih kuat dari 5 lapisan 9 lingkaran arai cahaya biru. Lin Ming ini, kekuatan serangannya terlalu abnormal. Kupu-kupu menari di atas 100 bunga. Tubuh Ouyang Ming langsung berubah menjadi serangkaian bayangan, menghindari tombak dengan menari di tepi kehancuran. Gerakan keterampilan bela diri. Lin Ming memperhatikan ketika Ouyang Ming melayang-layang seperti kupu-kupu yang melayang di atas bunga, wujudnya melayang dari ujung ke ujung. Ini jelas merupakan skill gerakan penghindaran yang sangat indah dan luhur. Ada lebih dari selusin gambar yang tampak nyata dan palsu pada saat yang bersamaan, tidak mungkin bagi seniman bela diri biasa untuk membedakan di mana jati diri Ouyang Ming berada. Sia-sia untuk menyerang. Seseorang hanya bisa secara pasif membiarkan diri mereka rentan terhadap serangan. Tidak hanya itu, tetapi sia-sia untuk menebak dari mana serangan Ouyang Ming berasal. Namun, bagi Lin Ming, semua ini bukanlah masalah. Dia hanya menutup matanya dan membiarkan kekuatan jiwanya menyatu ke dalam konsep angin. Tiba-tiba, sosok Lin Ming menghilang. Penghancuran total. Lin Ming menggunakan teknik tombak dasar yang sama dan menyapu ke luar angkasa. Tetapi pada saat Lin Ming menyapu dengan tombaknya, Ouyang Ming muncul tepat di bawah ujung tombak seolah-olah dia telah menabraknya. Ouyang Ming langsung memucat. Tarian kupu-kupu di atas 100 bunga telah terlihat dalam sekali percobaan. Saat ini Ouyang Ming tidak bisa mengelak, tabrakan tidak bisa dihindari. Dia harus menerima serangan ini secara langsung. Pah! Kipas besi terbuka, dan Ouyang Ming berteriak, mendorong semua esensi sejati di dalam tubuhnya hingga batasnya. Api jahat ungu kebiruan menjerit saat itu keluar dari kipas besi, langsung membelah ke arah ujung tombak. Bang! Api jahat ungu kebiruan menghantam guntur ungu, kekuatan petir meledak. Pada saat kipas besi menghantam ujung tombak, Ouyang Ming merasa seolah-olah dia telah memotong gunung. 10.000 bergetar filamen esensi sejati mengalir keluar dan getaran tak tertandingi yang tak tertandingi secara langsung meretakkan cengkeraman Ouyang Ming, menyebabkan lengan kanannya kehilangan semua perasaan. Ini adalah... Ouyang Ming merasa dadanya seperti terkena palu besar. Ada rasa tembaga tajam di bagian belakang tenggorokannya, dan Ouyang Ming meludahkan seteguk darah saat dia terbang mundur dan menghantam penghalang pelindung panggung bela diri. Hasil tak terduga ini menyebabkan seluruh penonton berhenti, ternganga. Bahkan Jiang Lanjian yang biasanya sangat menghormati kemampuan Lin Ming sedang melihat pemandangan ini, ekspresi yang sangat tidak percaya mewarnai wajahnya. Ouyang Ming, yang menempati peringkat ketiga selama pertemuan bela diri fraksi total, terakhir dikalahkan dengan mudah. Yang benar adalah bahwa Jiang Lanjian berharap Lin Ming akan menang. Namun,
Dia berpikir bahwa kedua kontestan akan mengalami pertempuran udara yang sengit di mana masing-masing akan menggunakan kartu tersembunyi demi kartu tersembunyi. Akhirnya berakhir dengan Lin Ming sebagai pemenang melalui keunggulan kecil. Dia tidak menyangka bahwa Lin Ming akan menang dalam waktu kurang dari 20 langkah. Bagaimana Ouyang Ming kalah begitu mudah? Bukankah dia punya kartu lagi di tangannya? Jiang Lanjian tidak bisa mempercayai ini. Dia juga kalah dari Ouyang Ming selama pertemuan bela diri fraksi total terakhir, dan kali ini, dia tidak memiliki banyak keyakinan bahwa dia akan mampu mengalahkan Ouyang Ming. Namun, Lin Ming benar-benar mengalahkan Ouyang Ming dengan mudah. Jiang Baoyun perlahan berkata, Ouyang Ming sudah menggunakan kartu di tangannya, dan itu adalah tahap kesempurnaan kelima dari kekuatan akasia ilahi. Absolute Life Purple Flame dan Skite of the Dead God keduanya merupakan jurus yang hanya dapat digunakan setelah mencapai lapisan kelima dari Divine Acacia Power. Hanya saja mereka mudah dipatahkan oleh Lin Ming. Banyak orang tidak melihat seberapa kuat serangan Ouyang Ming, bukan karena Ouyang Ming lemah, tapi Lin Ming terlalu kuat. Setelah menerobos ke periode kondensasi pulsa, kekuatannya telah melonjak melewati apa yang dulu. Petik 2. Jiang Baoyun menarik napas dalam-dalam. Biasanya ketika seorang seniman bela diri menerobos ke periode pulse condensation dari tahap puncak bone forging, kekuatan mereka tidak akan meningkat terlalu banyak. Namun, Lin Ming bukanlah seniman bela diri yang normal. Metode di mana dia mencapai kondensasi pulsa adalah melalui terobosan yang sempurna, dan fondasinya sangat kokoh. Tidak hanya itu, tetapi metode kultivasi yang dia latih adalah Chaotic Virtuous Combat Meridians. Setelah menembus setiap tahap, esensi sejatinya akan tumbuh jauh lebih tebal dan lebih murni daripada seorang seniman bela diri di tahap yang sama. Juga, esensi sejati Lin Ming yang biru, aliran seperti sutra, dan guntur dewa naga banjir ungu adalah kemampuan yang sangat abnormal dan dikuasai. Jika esensi sejatinya 2 kali lebih kuat, maka kekuatan serangannya akan menjadi 3 kali, 4 kali, atau bahkan 5 kali lebih besar. Jadi dari puncak tahap penempaan tulang ke periode kondensasi pulsa, Lin Ming telah mengalami lompatan besar dalam kekuatan. Ouyang Ming dikalahkan. Sekarang hanya tinggal 3 orang yang masih memiliki rekor kemenangan beruntun yang sempurna. Petik 2. Selain Mugu Buyu dan Jiang Baoyun, Lin Ming telah bertarung dengan sebagian besar master lainnya, kecuali Huan Xiaodi dan Mugu Jirong. Namun, keduanya bukanlah tandingannya. Bahkan jika Lin Ming kalah dari Mugu Buyu dan Jiang Baoyun, dia masih akan mencapai 3 besar. Petik 2. Penonton membahas situasi turnamen dan kemungkinan hasil. Kuda hitam yang dikenal sebagai Lin Ming ini terlalu gelap. Seorang murid dari 36 negara telah memasuki pertemuan bela diri fraksi total untuk pertama kalinya dan telah mencapai 3 peringkat teratas. Apalagi usianya baru menginjak 16 tahun. Ini terlalu mengejutkan untuk dipahami siapapun. Setelah Lin Ming berjalan di luar panggung, dia melihat Mugu Buyu menatapnya. Wajah mumi kurus Mugu Buyu masih memiliki senyum licik khasnya. Tapi saat dia melihat mata Lin Ming, matanya tidak lagi menahan olok-olok dan penghinaan menggoda sebelumnya. Sebaliknya, ada ekspresi serius dan bermartabat. Jelas, Mugu Buyu akhirnya merasa terancam oleh Lin Ming. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.